Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Februari tahun 2025. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kita mulai dari tanggal 3, tetapi sebelum tanggal 3 barangkali saya ingin kembali meng-highlight tanggal 2 Februari ketika bulan conjunction dengan Venus dan Neptunus serta North Node. Ini kemudian bulan juga membuat trine dengan Juno dan juga membuat sextile dengan matahari, dengan Pluto dan dengan Uranus. Maka saya melihat bahwa hari Minggu, atau kalau sekarang saya membaca tanggal 1 Februari, maka esok hari itu adalah hari di mana ada hal yang penting yang diaktifasi. Kita lihat Venus ada di Pisces, dan Venus yang ada di Pisces itu kan sebenarnya exalted ya, istilahnya. Dia senang ada di situ, feminin, ada di zodiak yang feminin. Pisces adalah zodiak yang feminin, dan di Venus ini conjunction dengan North Node dan conjunction dengan Neptunus pada saat yang bersamaan hari Minggu. Nah, ini kalau secara interpretasi adalah ketika perasaan happy, pengharapan itu sangat tinggi ya, tetapi kadang-kadang terlalu tinggi karena North Node-nya terlalu tinggi sehingga membuat desire kita itu mungkin lebih besar daripada apa yang kita bisa capai. Tapi nggak jadi masalah. Karena apa? Karena memang yang namanya desire itu kan kayak cantolkan cita-cita setinggi langit gitu ya. Ya kalau nggak berhasil ya namanya juga kan, yang penting cita-citanya tetap setinggi langit. Perkara outputnya atau hasil akhirnya tidak setinggi langit itu kemudian hari, karena barangkali kita butuh waktu lebih panjang untuk mencapai hal tersebut. Nah, jadi itu nomor 1, hari Minggu ada yang diaktifasi, dan itu adalah hal yang membuat kita hopeful ya, penuh pengharapan ke masa depan. Just be careful. Nah, selain dari transit tersebut, kalau kita lihat ini udah hari Senin ya, tetapi gambar kotaknya itu sudah ada dari pekan lalu, dan dari pekan lalu saya juga sudah jelaskan transit yang terdiri dari Mars retro dengan Aries, dengan Pallas Athena dan Lilith. Ini adalah transit yang tension dan penuh dengan konflik, dan masing-masing punya agendanya sendiri. Kalau kemarin saya melihatnya sebagai satu hal yang bisa meledak, tetapi ini masih berjalan terus, maka saya melihat bahwa ada kondisi konflik yang belum resolve ya. Kalau saya lihat belum resolve, dan barangkali kalau kita lihat sampai akhir pekan itu juga belum terlalu resolve, tetapi sudah lebih baik. Jadi pekan ini saya melihatnya energi konflik tersebut, konfliknya barangkali tidak langsung ke kita, tetapi dia berdampak kepada kita, itu akan kita alami sampai dengan akhir pekan ini. Cuman satu hal yang kembali saya ingatkan, bahwa energi konflik seperti yang saya jelaskan tadi tidak harus mengenai kita secara langsung. Kalau kita tidak terlibat dalam konflik tersebut, atau tidak ada di dalam diri kita yang rentan untuk menerima energi konflik tersebut. Nah, salah satu hal yang penting untuk saya sampaikan terkait dengan konflik ini, jadi either jauh atau dekat ya. Jadi kita lihatnya sebagai yang memang
relate dengan kita langsung atau yang yang berada di luar kendali kita. Jadi apa sih sebenarnya yang namanya toxic relationship? Kalau misalnya ada satu hal hubungan dengan seseorang dan dia secara konsisten itu agresif, menyebalkan, dan gak pernah ada bagusnya buat kita secara emosi, secara psikologis, kita tidak pernah mendapatkan experience positif ya, pengalaman yang positif, maka dia sebenarnya tidak masuk dalam toksik. Kenapa? Karena kemudian kita sudah mampu mengambil posisi dan jelas kita memberi jarak. Kenapa? Karena secara konsisten kita sudah tahu, sehingga kita tidak harus mengalami berulang-ulang dependensi terhadap hal negatif tersebut, karena negatifnya konsisten kan. Yang bahaya bukan yang itu. Yang bahaya adalah kalau dia nggak konsisten. Dia punya nilai yang negatif, tetapi juga punya nilai yang positif, dan kita nggak tahu gitu kapan positif, kapan negatif. Kita menurunkan pertahanan kita, mendekat dengan dia, dan dia ternyata melakukan hal yang negatif, sehingga kita defenseless terhadap kondisi yang menyakitkan. Satu. Yang kedua, kita mempertanyakan keyakinan kita terhadap diri kita sendiri, keputusan kita sendiri. Apakah saya mengambil keputusan yang benar atau tidak? Kita meragukan ingatan kita. Karena setiap kali kita bertanya, konfrontasi, kamu gak ingat apa? Jadi kayak kita sendiri menjadi tidak yakin dengan ingatan kita sendiri. That is completely red flag. Red flag yang seperti itu membuat kita seperti ingin mempertahankan kondisi karena kita paham ada nilai positif di situ. Tetapi di antara nilai positif tersebut ada yang negatif. Jadi kayak kita memilih apel yang baik di antara yang kita nggak bisa membedakan antara apel yang baik dengan apel yang positif, yang udah busuk. Itu kan lebih banyak negatifnya daripada kalau kita dari awal sudah tahu semua apelnya busuk, ya udah kita nggak usah deketin. Nah, barangkali itu yang kita sama-sama perlu untuk kaji lagi dalam pekan kali ini. Situasi kita kayak apa? Apa yang kita hadapi dan bagaimana reaksinya kita? Karena begitu reaksinya kita adalah kita mencoba untuk terus mengubah sesuatu yang sudah jelas gitu ya. Bolak-balik kita temukan antara, jadi positifnya kita ambil, tetapi kita juga paham kita mengambil sisi negatifnya gitu ya. Dalam kehidupan itu tentu saja kadang-kadang kita memang nggak bisa hindari karena kompromi itu termasuk di situ. Tetapi yang kita pelajari adalah keputusan kita ketika kita tetap berada di dalam kondisi yang toksik tersebut. Ya namanya juga toksik ya. Dan kalau racun itu dari awal sudah kayak misalnya semua ular yang berbisa itu warnanya udah mencolok karena alam sudah ngasih tahu gitu. Alam udah ngasih tahu. Ini berbisa. Sehingga kita tidak mendekat gitu ya, tidak mendekat, warnanya cantik, tapi itu justru itu adalah bisa, dari awal kita udah dikasih tahu sama alam. Sama ular yang tidak berbisa. Jadi sebenarnya semua informasi tingkat poison, jadi tadi saya mau ngomong bisa apa ya, kalau kita dari awal sudah paham bahwa minuman yang kita tegak itu adalah 100% poisonous gitu ya, kita kan gak ngambil. Tapi kalau dia tersaru di dalam hal yang positif, kita bisa menghirupnya, kita bisa menegaknya, kita bisa mengkonsumsinya, terus menerus kita anggap sebagai obat, tapi sebenarnya dia menjadi poison, racun di dalam tubuh kita. Itu yang paling bahaya. Jadi barangkali itu yang perlu kita renungkan pada pekan kali ini. Jadi
semakin dia tidak jelas posisinya, apakah dia menguntungkan atau tidak menguntungkan, semakin toksik dia. Bukan berarti kita menghindarkan diri, tetapi ini mengajak kita untuk menjadi semakin tanda petik pintar, ya. Kenapa saya sebut pintar? Karena ini ada Pallas Athena juga. Jadi di antara semua situasi yang penuh dengan kedengkian, kemarahan, kebutuhan untuk mendominasi, kebutuhan untuk selalu menang, kebutuhan untuk diterima, ya. Jadi ada yang termarginalkan di sini, ya. Jadi kalau saya lihat energi termarginalkan itu termasuk katakanlah imigran, something like that kalau besarannya gitu, ya. Atau kelompok-kelompok yang mendapatkan stigma negatif dari awal karena keberbedaannya dia, ya. Dan ada dasar-dasar yang harus menyampingkan, seakan-akan meniadakan, padahal yang namanya manusia dengan sifatnya itu kan siapa yang milih gitu, ya. Ya, tapi ya itulah gitu kan dunia. Nah, seperti itu di Lilith ini ada di sini. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang kita harus berdampingan dengan banyak hal yang tadi udah tahu. Kita duduk bareng sama teman kita yang we know that silently they want to murder us gitu loh, gitu ya. Tapi ya kita berada di lingkungan situ. Kita tahu bahwa satu pihak itu selalu mendapatkan bully gitu ya. Kita paham bahwa teman-teman yang lain itu yang lebih superior gitu ya, akan ngomongin dia, dan kita berada sebenarnya tidak ingin berada di tempat yang ikut ngomongin juga. Why gitu kan? Compassion, kita punya compassion di situ. Tapi kita juga punya cukup pintar untuk tidak langsung keluar dari situasi tersebut karena kita masih mendapatkan keuntungan di situ, kan? Yang namanya berarti kan kita secara sadar tetap berada di situasi yang toksik. Karena ada benefit yang ingin kita ambil. Benefit macam-macam, bisa gaji misalnya kalau tadi saya bilang itu, atau kita masih ingin berada dalam status tersebut. Kita tidak ingin melepaskan diri dari status tersebut atau tidak bisa melepaskan diri dari status tersebut. So what should we do? This is so hard, no? Nah, kembali lagi pada hari Senin, tadi kan saya bicara lebih ke latar belakang pekan kali ini dan bagaimana kita melihatnya. Yang jelas pada hari Sabtu tadi, karena bulan juga diaktifasi dengan trine dengan Juno, maka sebenarnya hal yang baru terjadi di hari Minggu itu akan dibawa efeknya berikut ke situasi berikutnya. Hari Senin, ketika bulan tadi terlibat dalam posisi tersebut, maka saya melihat bahwa cara berpikir yang saya panjang lebar tadi jelaskan itu sebenarnya kita mau gak mau harus menganalisisnya. Kalau kita bersedia tadi, apakah tempat ini toksik atau tidak? Kalau toksik, kita keputusannya apa? Keputusannya bisa tetap berada di dalam, bisa berada di luar. Tetapi kita cukup pintar untuk mampu mengambil benefit, memisahkan mana yang merusak, mana yang tidak merusak. Dan tetap mengambil seoptimal mungkin benefit yang kita inginkan. Hari Selasa, bulan masih ada di Aries sampai siang hari, bulan sudah masuk ke Taurus. Dan masih square dengan Pluto, dan Pluto yang karena bulan dia cepat bergeraknya, dia square dengan Pallas Athena dulu, baru kemudian dengan Pluto. Berarti di sini adalah kemungkinan hari Selasa kita perlu untuk berargumen atau menang-menangan, dan pada akhirnya adalah kita harus menelan pil pahit bahwa tidak semua yang kita inginkan itu kita bisa peroleh. It's okay. Kita tidak bisa memperoleh apa yang kita... Jadi saya mau cari kata-kata tidak hanya ingin, tapi sangat kita obsesikan gitu ya.
dan kita sudah mulai berpikir tentang bagaimana membuat perubahan. Nah, hari Rabu baru kita membuat perubahan tersebut. Dan kembali lagi, karena barangkali kita sudah pernah membicarakan rencana kita dan rencana kita berubah total, maka kita harus menjelaskan kepada semua orang bahwa sorry, saya membuat rencana begitu matang kemarin tapi saya nggak bisa jalanin karena memang situasinya tidak memungkinkan. Itu hari Rabu. Dan di sini barangkali kebutuhan pihak luar untuk penjelasan yang clear dari kita akan sangat demanding ya. Iya. Itu yang saya lihat hari Kamis. Hari Kamis tampaknya jauh lebih positif lah situasinya. Dimana iya memang kemarin sukar menjelaskan, tapi begitu dijelaskan karena ini juga bukan personal gitu ya, maka bisa diterimanya itu baru hari Kamis. Hari Jumat ketika bulan conjunction dengan Jupiter saya lihat, dan kemudian juga dia quincunx dengan Vesta, saya lihat sebenarnya situasinya jauh lebih nyaman. Bulan yang trine dengan matahari conjunction dengan Merkurius dari kemarinnya. Jadi hari Jumat semua sudah mereda. Jadi sebenarnya yang paling berat adalah hari Selasa, Rabu. Hari Kamis kita bisa mulai menerima dan kemudian membuat perubahan tersebut lebih terkendali. Hari Sabtu saya melihat ini lebih ke situasi yang chaotic ya sebenarnya. Chaotic tapi somehow mungkin fun kali ya, fun, menyenangkan. Bisa jalan-jalan juga gitu ya, misalnya ya kegiatan bergeraknya lebih banyak atau komunikasinya lebih banyak. Dan di sini saya melihat dengan iot di mana bulan sebagai ujungnya dengan kakinya adalah Pallas Athena dan Juno, maka sebenarnya kita melihat bahwa midpoint atau titik tengah, titik temu itu begitu mudah ditemukan kalau kita membuka komunikasi yang sifatnya lebih rileks, lebih nyaman. Katakanlah memang latar belakangnya chaotic gitu ya. Kayak kita tempatnya tuh bukan tempat yang nyaman, sepi gitu ya untuk bicara satu hal yang menyenangkan, enggak gitu, chaotic kayak di pasar gitu misalnya. But it works gitu loh, it works. Hari Minggu masuk ke hari Senin, bulan yang conjunction dengan Mars ini kan seperti beberapa minggu setelah terjadi kemarin peristiwa yang cukup besar ya, ketika katakanlah ada satu hal yang meledak, tapi itu kan sudah 2 minggu lalu ya, 2 pekan lalu. Nah, hal tersebut barangkali akan kembali dibahas ya, apa yang sudah dibahas 2 pekan lalu, dan bukan hal yang terlalu menyenangkan karena bulan dengan Mars yang conjunction di Cancer itu kan kembali lagi situasi rumah ya. Jadi kalau saya kembali, kalau yang 2 pekan lalu kan terkait dengan rumah yang terbakar tanda petik ya, karena itu tadi kan cuman energi besarnya. Jadi kalau ada konflik di dalam rumah tangga, nah itu mungkin akan dibahas lagi. Dan ini juga terlihat sama intensnya. Kenapa? Karena kembali lagi bulan terlibat di dalam segi 4 itu lagi. Segi 4 yang sama Mars, Lilith, Pallas Athena yang conjunction dengan Pluto serta dengan Aries. Jadi kita lihat ada kemungkinan katakanlah rekonsiliasi atau intensi untuk rekonsiliasi atau untuk mencari
perdamaian itu di hari Sabtu, tapi hari Minggunya it flares up again gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang berada di luar jauh dari kita seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau tidak ada hal yang rentan di kita, maka ini tidak akan terjadi. Oke, kita langsung ke Rumi. Arise. Iya, ini kan sampai ke dasar ya, dasar sumur. Tetapi ada satu hal yang membantu kita keluar, tetapi itu bukan hal yang kita siapkan sendiri, itu dari eksternal, dari semesta, bantuan itu datangnya. Jadi satu hal yang tidak bisa diprediksi. Dan ini adalah kartu yang sedih sebenarnya, Arise ya. 13 itu kan 1 tambah 3, 4. 4 itu kan relatively memang bicara tentang rumah gitu ya. Wings of hope languish from lack of use. When wings dissipate and weaken, life begins to lose its value. Every cell in your body is created to rise to challenges. Your life is meant to confront everything that holds you captive. Don't sit at the bottom of well, not caring about salvation. Listen to the voice within calling to you. Reach for eminence beyond your own maturity. Jadi tadi sebelum saya membuat video yang ini tuh saya mencoba untuk menjelaskan tentang toxic tadi, but somehow it's getting too complicated. Tapi kayaknya memang ini buat teman-teman yang berada di lingkungan yang toksik dan merasa tidak punya kaki dan tangan untuk bisa berdiri lagi, menggapai sesuatu dan loncat, maka ini seperti diminta untuk listen to the voice within calling to you, reach for eminence beyond your own maturity. Ya, jadi ini kalau kita merasa lemah gitu ya, dan kita berusaha untuk keluar setengah mati dan tidak mampu, barangkali memang kita harus mencoba untuk jangan menyerah. Barangkali itu, jangan menyerah. Ya, kalau kita lihat di sini kartu Lenormand-nya memang kan yang ini gambar gunungnya, ini adalah yang terberat pada saat ini. Jadi pekan ini ya kalau menurut saya ya, dulu tuh kita melihatnya sebagai matahari, but somehow gitu ya, it looks so far away. I don't know why gitu ya, it looks so far away. But don't worry gitu ya, ini periode kalau kita resilient ya, kalau kita bertahan di tengah situasi yang rasanya paling buruk pun kita tidak give up ya, karena kehidupan itu kan satu hal yang sangat-sangat berharga dan kita akan mempertahankan semaksimal mungkin. Maka nanti jika kita bisa melewati periode ini dengan baik, kita akan bisa keluar dari sini. Tapi memang jadi saya keluar dari konteks gambar ini. Bulan Februari ini adalah satu bulan di mana era itu baru mulai, era panjang sekali itu baru mulai, dan oleh sebab itu kalau kita sangat lembam ya, sangat berat sekali mulai bergerak, it's so understandable. Just hang on gitu ya. Dalam waktu 3 bulan ke depan kita akan melihat bahwa it's going to be just fine. Apa yang kita rasakan pada bulan Februari ini akan berlalu juga. Jadi tenang dan hadapi hari demi hari dengan kekuatan semaksimal mungkin. Ini kartu yang pertama.
dari mystical shaman ini adalah the rainmaker. Ya, rainmaker sendiri itu kan artinya setelah drought kan, setelah musim kemarau panjang. The rainmaker is the master of manifestation who can call on elements of nature to serve the greater good. When the power to co-create is used with integrity, great beauty and benefits flow to all. When this power is used for personal gain only, everyone suffers. When the earth is parched, the rainmaker calls the waters from the heavens, and all that is dormant in the fields and in people's hearts spring to life again. Jadi kembali lagi, ini memang kemarau ya, sehingga kita sedang mengupayakan supaya terjadi hujan lagi, the rainmaker, tapi kita baru mengupayakan. Dan tadi ada kata integrity di situ ya, kemarin kita bahas tentang integrity. Ini walk in beauty, wondrous universe. Jadi di tengah semua yang katakanlah berat itu, bahwa semua itu juga ada wondrousnya. Jadi kita bisa melihat hal yang positif. Nah, kalau di sini 3 kartu yang muncul adalah observe. Kayaknya ini kita sudah lakukan dari pekan-pekan lalu. Kita tidak banyak mengambil tindakan yang terburu-buru dan lain sebagainya. Kita mengamati dulu. Sekarang kita masih menunggu hasil sih. Kita masih menunggu. Dan itu buat beberapa sungguh membuat kita jadi jatuh sampai ke bottom. Rest and consider. Sepertinya kalau dari sini saya melihat ada perubahan di luar. Jadi seberapapun kita mengupayakan, kita tetap harus mengulangnya lagi. Jadi tenang aja gitu, karena memang belum waktunya untuk kita nanam padi. Lahannya belum ada. Dari sini nih, free yourself. Jadi kita berusaha untuk keluar dari situasi yang mengendalikan kita. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah attraction, ya. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Seperti yang tadi, apapun yang terjadi kita happy, karena dengan kita happy kita attracting, kita akan menarik banyak hal yang positif karena kitanya sudah positif. Kalau kitanya negatif, kita akan attracting yang negatif tadi. Kemudian akan ada unrequited love. See what I mean? Jadi memang it's not just time yet. Ya, jadi apa yang diuji ke kita pada pekan kali ini? Kesabaran. Sabar aja sampai tunggu waktunya lewat, baru soulmate kita datang. Yang deket-deket ini belum yang soulmate, tapi yang soulmate itu memang belum waktunya launching gitu. Whatever the soulmate means ya. Jadi situasi saat ini adalah denial, repressed emotion, projecting into others. Jadi kayak ini sukar sekali untuk tidak terbawa pada energi yang pesimis gitu. Challenge-nya intelligent. Jadi intelligent, truthful, clear communicator, self-aware, independent. Ini kan sebenarnya semua kekuatan adanya di sini, tapi ini challenge. Pribadi yang kuat adalah pribadi yang dia berpikir logis dan intelligent gitu ya. Kemudian dia juga punya pemikiran yang jujur, truthful, berkomunikasinya tidak berbelit-belit kepada orang dan kepada diri sendiri, terutama self-aware gitu ya, apa adanya. Tapi itu kecilin. Kenapa? Karena kita lagi berantakan jiwanya sekarang, sukar untuk menjadi strong. So advice-nya adalah, what is the advice this? Ya, kalau ini kita ambil sebagai advice adalah kita terima ini sebagai situasi di mana kita tidak sepenuhnya nyaman, but it's okay, it's just a period.
dan kita biar ini rock bottomnya keluar lagi. Berarti memang kalau kita di dalam situasi yang tidak terbaik, it's okay. Ini kayak saya balik lagi senengannya drama. Sesaat sebelum drama itu berakhir, beberapa episode sebelumnya itu adalah the rock bottomnya. It's okay, itu harus dilewatin untuk bisa sampai pada hasil yang happy ending. So be strong ya teman-teman. Ini bacaannya memang kayaknya berat, but it's going to be just fine. Find your happiness. Every thought you think has an effect, negative or positive, on every cell of your body. So quiet mind creates a healthy body. Jadi cobalah semaksimal mungkin dalam pekan ini jangan berpikir negatif, jangan creating gossip, jangan berbahagia dengan ngomongin hal yang negatif, enggak. Karena itu semua akan berpengaruh, energinya keluar dianggap sebagai doa, ya. So be very careful dengan ucapan kita. Be careful juga dengan ucapan negatif, itu ada pengaruhnya ke setiap sel dalam tubuh kita. Maka create something positif, ya. Jangan yang poisonous, ya. Jangan yang toxic, jangan. Sekarang coba untuk healthy food dari sisi emosi, psikologis, dan spiritual. Bicara hanya yang positif, berpikir hanya yang positif. Setiap kali kita ketarik pada hal yang negatif, kembalikan lagi ke hal yang positif. Why? Karena kita selalu percaya bahwa kita tidak pernah sendiri, kita selalu didampingi, dan bahwa kita selalu berada dalam proses seperti drama tersebut. Untuk kita bisa mencapai happy ending, kita harus lewat semua ini, dan selalu ada rock bottom. Dan ini adalah episode di mana kita berada di rock bottom. Don't give up, oke? Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.